PGM Indonesia NGO. Ini saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan anak. Yang pertama yaitu psikologi perkembangan. Manusia merupakan subjek dalam kehidupan, sebab sebagaimana makhluk hidup ciptaan Tuhan, dialah yang selalu melihat, bertanya, berpikir, dan mempelajari sesuatu yang ada dalam kehidupannya. Manusia bukan hanya tertarik dan ingin mempelajari apa yang ada pada lingkungannya atau sesuatu di luar dirinya, tetapi juga hal-hal yang ada dalam dirinya. Dengan kata lain, manusia ingin mengetahui keadaan dirinya sendiri. Ilmu pengetahuan yang berobjekkan manusia dan mempelajari berbagai perilaku manusia sebagai individu adalah psikologi. Pada dasarnya, psikologi terbagi atas dua bagian yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum adalah ilmu yang mempelajari konsep umum tentang perilaku individu, apa, mengapa, dan bagaimana individu berperilaku. Sedangkan psikologi khusus adalah kelompok psikologi yang mempelajari perilaku individu secara khusus. Bagi kekhususan karena tahap perkembangannya, posisinya, aspek yang mendapatkan sorotan utama, atau karena kondisinya. Yang termasuk dalam kelompok psikologi khusus adalah psikologi perkembangan yang terbagi atas psikologi anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut, psikologi pria dan wanita, psikologi abnormal, psikologi kepribadian, psikologi diferensi, dan psikologi binatang. Nah, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Istilah pertumbuhan dan perkembangan seringkali dipergunakan seolah-olah keduanya mempunyai pengertian yang sama, karena menunjukkan adanya suatu proses perubahan dan perkembangan. Istilah pertumbuhan dan perkembangan seringkali dipergunakan seolah-olah keduanya mempunyai pengertian yang sama, karena menunjukkan adanya suatu proses perubahan tertentu yang mengarah kepada kemajuan. Pada sesungguhnya, istilah pertumbuhan dan perkembangan ini mempunyai pengertian yang berbeda loh. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat kuantitatif, sebagai akibat dari adanya pengaruh luar atau lingkungan. Sedangkan perkembangan adalah suatu perubahan fungsional yang bersifat kualitatif, baik dari fungsi-fungsi fisik maupun mental sebagai hasil keterkaitannya dengan pengaruh lingkungan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Dalam perkembangan, individu berlangsung sepanjang hayat, dimulai sejak masa pertemuan sel ayah dengan sel ibu atau masa konsepsi, dan berakhir pada saat kematiannya dalam perkembangan oleh individu. Sebab tugas perkembangan ini akan sangat dipengaruhi oleh pencapaian perkembangan pada masa perkembangan berikutnya. Beberapa tugas perkembangan yang muncul dan harus dikuasai oleh anak yaitu 1. Belajar berjalan, belajar mengambil makanan, belajar berbicara, belajar mengontrol, belajar mengetahui jenis-jenis kelamin, dan selanjutnya menguasai stabilitas jasmaniah, memiliki konsep sosial dan fisik walaupun masih sederhana. Yang ke-8, belajar hubungan sosial yang baik dengan orang tua serta orang-orang terdekat lainnya. Yang terakhir yaitu belajar membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk mereka